Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ayuhal musyahidun wal mustami'un Ahim TV yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kesempatan yang luar biasa, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajah, kita bisa bersilaturahim walaupun dengan virtual ya. Mudah-mudahan kaum muslimin semuanya sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang pemuda yang luar biasa, yang sudah mengorbankan jiwa raganya untuk umatnya, sehingga kita menjadi umatan khair ummah di muka bumi ini. Dengan risalahnya kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran, sehingga pada hari ini kita menjadi umat yang terdidik ya, umat yang mengetahui siapa Tuhannya dan bagaimana harus melakukan sesuatu kewajiban, tentunya kewajiban yang dirisalahkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Para pemirsa yang budiman, bila kita bicara masalah pemuda ya, pemuda, kita tahu pemuda seperti apa, karena peran para pemuda dalam memikul tugas risalah ini menjelaskan beberapa potensi pemuda yang dapat dikembangkan melalui pendidikan hingga mencapai tujuan yang dikehendaki. Peranan pemuda itu sangat penting potensinya. Di antara yang adalah mengangkat semangat dari problematika, kemudian generasi penerus ya, sebagai generasi penerus dan generasi pengganti, lalu sebagai pembaru moral umat dan unsur perbaikan. Pembekalan pemuda agar potensinya berkembang melalui pendidikan jiwa ya, kemudian bijaksana dan ilmu, dan pembentukan pribadi-pribadi pemimpin dan anggota yang bergerak atau seorang movement penggerak. Dan ini adalah potensi yang melahirkan pemuda-pemuda yang selalu bergerak atau selalu dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Peran para pemuda itu telah terbukti dalam perjalanan sejarah kehidupan manusia. Perubahan apapun yang terjadi di masyarakat selalu diawali dan dipelopori oleh para pemuda. Di zaman Nabi Muhammad SAW, penegak dan pejuang dakwah mayoritas dibawa oleh para pemuda. Begitu pula perubahan-perubahan yang terjadi di berbagai kelompok masyarakat ya, non-Islam juga dilakukan oleh para pemuda. Begitu hebatnya para pemuda ya. Kan pemuda ini adalah harapan bangsa, harapan kita semua. Maka dari itu pemuda, ayo sama-sama, siapapun kalian, apapun agama kalian, ayo kita sama-sama membangun bangsa ini, yaitu bangsa Indonesia. Jangan pernah bermalas-malasan. Di saat COVID seperti ini, kalian tetap harus belajar meskipun secara virtual atau online. Karena kebanyakan keluhan orang-orang tua adalah
ketika anak-anaknya itu justru bukan belajar, malah bermain HP dan sebagainya. Jadi kehebatan pemuda dalam melakukan perubahan disebabkan karena peran yang dimilikinya itu. Suatu hal yang tidak dapat disangkal, ya, pemuda memiliki semangat yang lebih dibandingkan kelompok perkembangan manusia lainnya, yaitu orang tua dan anak-anak. Orang tua biasanya tidak memiliki semangat yang menggebu-gebu dibandingkan para pemuda, manakala anak-anak belum memiliki semangat yang jelas. Oleh karena itu, pemuda merupakan suatu generasi manusia yang dapat diandalkan melaksanakan tugas yang sangat berat dan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan kan semangat yang dimilikinya ini, ya. Oleh karena itu, suatu hal yang wajar, ya, tumpuan dan harapan perubahan dipikulkan kepada para pemuda. Selain pemuda memiliki semangat, maka pemuda juga memiliki berbagai kemampuan, ya, berbagai kemampuan. Di antaranya adalah kemampuan akal dan kekuatan fisik. Kekuatan fisik. Dua kekuatan ini sangat prima terdapat di kalangan pemuda. Oleh karena itu, ya, dengan kekuatan ini pemuda dapat secara efektif menjadi generasi penerus dan generasi pengganti. Beberapa ciri pemuda sebagai generasi penerus dan pengganti ini digambarkan di dalam surah Al-Maidah ayat 54 sampai dengan 56, yaitu diantaranya adalah beriman, mencintai Allah, berkasih sayang sesama muslim, keras terhadap orang-orang kafir, berjihad di jalan Allah, tidak takut jalan orang kafir, menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai wali. Ini merupakan karakter generasi penerus dan pengganti yang dilakoni oleh orang-orang yang beriman. Sebagai pemuda tidak sulit untuk memerankan karakter yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu, sebagai pemuda, sekali lagi, ayo kita bangun Indonesia menjadi lebih baik. Apapun agama kalian, apapun suku kalian, apapun bahasa kalian, pemuda ini harus terus bergerak dan terus bergerak. Bergerak untuk perubahan, bergerak untuk maju, bukan bergerak untuk destruktif, tapi bergerak untuk membangun. Karena percuma kalian bergerak, tapi bergeraknya tidak untuk membangun. Karena pembangunan itu sangat membutuhkan kalian. So, apa sekarang kita lihat peran-peran pemuda? Wah, itu banyak sekali. Dan bahkan pemimpin-pemimpin perusahaan sekarang kebanyakan itu dari pemuda. Mereka memiliki dan bahkan menguasai teknologi. Kita bisa lihat menteri pendidikan kita, dia adalah seorang pemuda. Kita bisa lihat menteri-menteri yang lain, dan itu adalah salah satu contoh bahwa pemuda itu memiliki peranan yang sangat penting. Ayo, apapun agama kalian, apapun suku bangsa kalian, apapun bahasa kalian, ayo kita bergerak dan kita lakukan perubahan untuk Indonesia yang lebih maju. Oleh karena itu, jangan pernah lupa bahwa kita berada di Indonesia, maka kita harus perjuangkan Indonesia. Kita kuatkan kesatuan Indonesia, dan senantiasa kita membawa nama baik Indonesia. Jangan sampai Indonesia ini menjadi bangsa yang sangat lemah dan dijadikan olok-olokan oleh bangsa lain. Jadilah pemuda yang hebat, pemuda yang luar biasa, pemuda yang tidak akan pernah surut, pemuda yang tidak akan pernah
malas. Oke, oleh karena itu marilah kita senantiasa bersatu padu. Meskipun suku kita berbeda, agama kita berbeda, namun kita tetap sama. Kita tetap Indonesia. Kita ini adalah bangsa Indonesia. Kita ini bangsa Indonesia. Kita ini harus selalu menegakkan keadilan. Kita harus selalu menegakkan kedisiplinan. Karena disiplin adalah salah satu hal yang sangat penting. Jangan menjadi pemuda-pemuda yang hanya bisa menjadi sampah-sampah masyarakat. Tapi jadilah pemuda-pemuda yang berkarya, berkreasi. Bagaimana mungkin kalian akan bisa menjadi orang yang hebat kalau kalian tidak berdisiplin? Bagaimana mungkin ya kita bisa mencontoh Rasulullah SAW, seorang pemuda yang mampu memberikan perubahan yang sangat signifikan. Begitu juga contoh-contoh para nabi yang lain. Mereka selalu memberikan perubahan, walaupun mungkin umatnya tidak percaya dengan mereka, namun mereka tetap terus dan terus berjuang. Karena mereka tahu bahwa perubahan ada di tangan anak-anak muda. Asyubbanul yaum wal imamul qad. Hari ini memang masih anak muda, namun beberapa puluh tahun akan datang pasti akan menjadi seorang pemimpin yang hebat, membawa Indonesia menjadi lebih baik, membawa Indonesia menjadi negara yang besar, dan kita bisa mengelola sumber daya manusia kita dan sumber daya alam kita. Jangan sampai sumber daya alam kita ini asing yang justru malah menguasai sumber daya alam kita. Andaikan kita yang menguasai, tentu ceritanya berbeda, tentu ceritanya lain. Karena kita tahu siapa diri kita, yaitu kita Indonesia. Itu kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang besar, negara yang memiliki Pancasila. Sila pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Jangan lupa itu, ketuhanan yang Maha Esa. Kita negara yang bertuhan, dan kita menolak bahwa negara kita ini tidak bertuhan. Walaupun kebebasan memang diberikan kepada kita secara pribadi, namun tetap kita memiliki kepercayaan yaitu terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ya, itu seperti itu. Jadi negara kita ini bukan negara tanpa Tuhan, tapi negara yang bertuhan karena kita punya Pancasila. Oleh karena itu, ayolah pemuda bersama-sama. Ya, sekali lagi saya ajak siapapun kalian, apapun agama kalian, apapun suku bangsa kalian, bahasa kalian, daerah kalian, yang jelas mari kita bangun Indonesia menjadi lebih baik. Karena Indonesia hanya akan bisa dibangun oleh para pemuda, bukan orang-orang tua. Orang tua 10 tahun akan datang mungkin tubuhnya sudah mulai ringkih, sudah mulai sakit-sakitan, tapi pemuda selalu bergelora. Seperti kata Rhoma Irama, ya. Apa itu? Itu yang terjelas bahwa pemuda adalah manusia yang selalu bergelora, manusia yang senantiasa memiliki semangat juang. Ya, semangat juang untuk maju, bukan semangat juang untuk menghancurkan. Oke,
Saya kira itu, mudah-mudahan kalian bisa memahami, dan mudah-mudahan dengan AHIM TV ini bisa menjadi salah satu jembatan untuk pemuda menjadi lebih baik. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.